Selanjutnya, C. Pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya. Sebelumnya disebutkan bahwa studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang. Mengapa? Karena sistem pendidikan berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dalam suatu bangsa dan negara selalu mengarah pada keadaan bangsa tersebut. Dan ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan oleh satu sama lain, yakni suatu bangsa dan negara dan budaya yang mengikat. Jadi oleh karena itu ilmuwan pendidikan komparatif telah memastikan bahwa dirinya sebagai pihak yang selalu melakukan studi keberadaan bangsa-bangsa di dunia. Pengkajian aspek tentang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosiologi, agama, ataupun sejarah dan budaya dalam suatu bangsa juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya potret penyelenggaraan sistem-sistem pendidikan yang sudah ada di pendidikan komparatif. Adapun faktor-faktor intangible yang penting untuk dipelajari. Selain mempelajari sistem pendidikan yang ada dalam suatu bangsa, juga hal ini dilakukan dalam rangka menerkaitkan antara pendidikan studi pendidikan perbandingan antar bangsa dan juga studi keterkaitan tentang pendidikan. Studi pendidikan komparatif juga menyangkut banyak hal, semisal bangsa di kawasan dunia, aneka bangsa di kawasan dunia dapat dibedakan menjadi jenis yang terentang melalui aspek-aspek yang mulai dari yang maju sampai yang dibedakan menjadi 5 jenis. 5 jenis bangsa yang dimaksud adalah: yang pertama, kelompok bangsa-bangsa maju dan makmur. Kemudian kelompok bangsa yang sedang berkembang. Kemudian kelompok bangsa miskin atau terbelakang. Kemudian yang keempat, kelompok bangsa paling miskin. Kemudian yang kelima, bangsa yang bangkrut atau negara yang nyaris ambruk dan tidak berkembang. Dari kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok negara banyak yang ada di muka bumi ini juga merupakan kelompok negara yang berkembang. Secara teoritik, negara Indonesia sebagai negara berkembang direkomendasikan oleh para ahli terus-menerus sehingga bisa menyelesaikan masalah tentang pendidikan dan kemudian belajar kepada negara berkembang, kemudian disandingkan atau setiap bangsa-bangsa ini saling membuat sebuah petisi. Jadi kemudian direkomendasikan oleh para ahli. Kemudian negara berkembang seharusnya bisa menjadi lebih berkembang lagi gitu. Kemudian ada A, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Human Development Reports yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2001 menunjukkan bahwa angka kelahiran di negara-negara berkembang lebih negara berkembang yang paling terlambat memiliki angka kelahiran amat tinggi. Jadi semisal contoh negara Indonesia memiliki julukan negara berkembang. Mengapa? Karena Indonesia ini memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang sangat tinggi begitu. Kemudian yang B, kondisi sanitasi lingkungan yang pemeliharaannya kesehatannya yang buruk. Kondisi ini
merupakan pemeliharaan kesehatan antara banyaknya penduduk yang memiliki sarana sanitasi yang memadai ataupun tidak memadai. Dalam penggunaan, contoh saja dalam penggunaan air bersih di beberapa negara juga masih memerlukan menggunakan air bersih, tetapi air bersih di lingkungan tersebut masih ada yang belum cukup memadai begitu. Kemudian yang C, kondisi perumahan yang buruk. Penduduk di negara berkembang umumnya memiliki kondisi perumahan yang baik dan buruk begitu, tapi karena prosesnya yang berpindah-pindah tempat untuk menyebutkan kondisi perumahan yang bagaimana dikatakan sebagai layak sebagai petunjuk atau tidak. Jadi kondisi perumahannya buruk atau baik itu bisa dihitung, dan itu merupakan suatu hal yang harus dijaga begitu. Jadi rumah ini sangat penting bagi setiap kehidupan, apalagi kita hidup di negara yang berkembang, otomatis banyaknya keluarga ataupun banyaknya banyaknya suatu keluarga begitu. Yang D, banyak penduduk bekerja di sektor pertanian. Jadi banyak di negara berkembang yang orang-orangnya itu bekerja sebagai petani, dan banyak-banyaknya itu sebagai buruh petani begitu. Tidak seperti di negara maju yang lebih mengarah ke industri, pabrik, dan lain sebagainya. Yang E, pendapatan per kapita rendah. Jadi penduduk di desa yang mengarah lebih ke pertanian, jadi tidak seperti di negara maju. Jadi negara maju dan negara berkembang itu memiliki banding yang jaraknya itu lebih banyak begitu. Lebih utamanya pokoknya itu bahwa negara berkembang ini lebih mengarah pada tingkat kelahiran dan kematian yang cukup banyak, sedangkan di negara maju lebih mengarah kepada pekerjaan dan pendidikan begitu. Kemudian rendahnya konsumsi makanan. Umumnya masyarakat di negara berkembang mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi rendah. Hal ini disebutkan bahwa rendahnya pengetahuan tentang gizi dan kalori juga karena pendapatan mereka yang rendah. Jadi rendahnya konsumsi makanan ini juga dipengaruhi karena pendidikan yang kurang. Jadi kenyataannya presentasi konsumsi yang kurang kalori dan kurang gizi itu lebih banyak, jadinya bisa membuat setiap orang tidak bisa menunjukkan reaksi dari pendidikannya begitu. Semisal banyak sekali yang kita temukan di jalan-jalan, di pinggir jalan begitu, banyak sekali pemulung dan banyak sekali gelandangan di sana begitu. Seperti itu masih rendahnya suatu perkembangan begitu. Yang G, rendahnya angka milik huruf dan jumlah siswa bersekolah. Jadi rata-rata negara berkembang itu penduduknya dengan tingkat buta huruf, tuli, ataupun bisu dan semacamnya itu membuat negara ini rata-rata memiliki melek huruf yang sangat rendah begitu. H, kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata. Kesatuan nasional di beberapa negara berkembang mengalami tantangan. Mengapa? Karena negara berkembang yang umumnya masih dalam taraf belajar berdemokrasi, di dalamnya sering terjadi konflik politik dan perpecahan. Yang I, tradisi menentukan perilaku dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan.
Jadi yang sudah saya terangkan tadi bahwa tingkat kematian dan kelahiran di negara berkembang itu sangat panjang dan sangat tinggi. Kemudian kurangnya kesetaraan gender. Dan yang kesetaraan gender ini seperti contoh saja, negara Indonesia belum cukup memiliki kesetaraan gender. Mengapa? Karena masih ada batasan-batasannya seperti itu. Kemudian langsung saja, secara natural manusia selalu ingin hidup berkelompok. Perkelompokan kehidupan manusia menurut banyak kategori seperti jenis kelamin, adat istiadat, ataupun ciri-ciri fisik, bahwa disebutkan bangsa diartikan sebagai pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan tertentu yang menunjukkan pada suatu bangsa yang sudah memiliki ikatan nilai berwujud kontribusi dasar dengan batas wilayah tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.